أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 168, 169 dan 170. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan baca Al-Quran kita. Kita sudah bertadarus Al-Quran, bertartil Al-Quran. Kemudian kita tingkatkan untuk memahami kandungan makna yang terdapat di surat Al-Baqarah tadi. Mudah-mudahan
dengan adanya kita memahami kandungan yang ada dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kita berupaya untuk mendidik diri kita, keluarga besar kita dan umat ini untuk menjadi generasi-generasi yang robbani, ya, sebagaimana Allah firmankan di surat ketiga Ali Imran ayat 79. Dan doa-doa kita juga sebagaimana terdapat di surat 25 surat Al-Furqan ayat 74. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, istri kita dan anak-anak cucu kita menjadi orang yang soleh dan solihah, sebagaimana doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya, sebagaimana terdapat di surat 37 ayat 100. Mari kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menyebabkan kita dan keluarga besar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rezeki mulia dan maqamam mahmudah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal 1-4 dan surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 82. Amin amin ya rabbal alamin. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sa'ah, Khuza'ah dan Bani Mudli. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri memakan beberapa jenis binatang seperti bahiroh, yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan wasilah yaitu domba yang beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina, lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu, bahkan telah menjelaskan apa-apa yang diharamkan memakannya. Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi
wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisqa. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, dan hewan yang mati tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan juga bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah suatu kefasikan. Al-Maidah ayat 3. Segala sesuatu selain dari yang tersebut dalam ayat ini boleh dimakan, sedangkan bahiroh dan wasilah tidak tersebut di dalam ayat itu. Memang ada beberapa ulama berpendapat bahwa di samping yang tersebut dalam ayat itu, ada lagi yang diharamkan memakannya berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Seperti makan binatang yang bertaring tajam atau bercakar kuat. Allah menyuruh manusia makan makanan yang baik yang terdapat di bumi, yaitu planet yang dikenal sebagai tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan lainnya. Jadi sekali lagi Dek, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh agar umat manusia ini memakan makanan yang baik ya Dek ya. Memakan makanan yang baik, meminum minuman yang baik ya Dek ya. Istilahnya apa Dek? Halalan thayyibah ya Dek. Kenapa kok begitu? Karena dari makanan dan minuman yang kita makan itu nanti bisa membentuk kepribadian kita ya Dek ya. Jadi kepribadian kita itu ada yang taat, jadi ada yang tidak taat, bahkan ada yang ragu-ragu. Jadi kalau orang itu makan minumnya adalah makan dan minum yang diharamkan Allah, itu nanti sulit ya Dek untuk membentuk kepribadian yang taat. Nah, senangannya ya pasti maksiat. Jadi kalau makanan dan minumannya itu makanan dan minuman yang haram, nanti susah ya Dek ya. Diajak ke jalan yang benar itu susah gitu Dek. Sukanya jalan yang sesat ya. Ditunjukkan jalan yang baik, dia malah cari jalan yang buruk gitu loh Dek. Jadi Allah sudah mengatur ya Dek ya. Jadi makan makanan yang halal dan thayyibah, diharapkan nanti dengan makan dan minum yang halal thayyibah itu akan membentuk suatu imun ya Dek ya, yang kuat ya, dan iman yang kuat. Jadi ya dengan makanan dan minuman Dek istilahnya 4 sehat 5 sempurna ya Dek. Bisa dilihat nanti dalam surat Saba Dek, surat 34 ayat 15 ya, yaitu warga bumi yang hidup di atas bumi, di mana bumi yang ditempati itu menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi bumi yang aman
nyaman dan damai, sejahtera penduduknya, di mana penduduk warga bumi itu ya, umat jinnya, umat manusianya itu orang-orang yang rajin untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah jika melakukan sebuah kesalahan. Ya nanti bisa mengatur ya umat binatang diatur dengan baik, umat tetumbuhan diatur dengan baik, karena manusia ini memang khalifah di muka bumi. Makanya makanan dan minuman yang dimakan harus betul-betul halalan dan thayyibah. Jadi gitu Jadi kalau makanan itu halalan thayyibah, nanti diharapkan akan bisa menjadi orang-orang yang punya ucapan suci ya punya hati yang suci, punya pikiran yang suci, dan bisa punya perbuatan yang suci. Suci melambangkan adalah apa kebaikan ya seperti lambang bendera kita loh merah itu melandakan berani ya, melambangkan keberanian ya, putih melambangkan kesucian. Seperti kemarin ya, tanggal berapa kemarin itu? 14 ya ada peringatan apa? Hari Pramuka ya. Itu luar biasa di Dasa Dharma Pramuka itu ada 10 itu ya, luar biasa itu ya. Makanya kalau misalnya ingin menjadi seperti pohon ya, jadilah seperti pohon apa kelapa ya tunas kelapa itu luar biasa jadi serbaguna dan tahan lama ya, semua ya, buahnya berguna ya, janurnya berguna ya bisa dibuat es degan, bisa dibuat masak. Nah itu itu contoh pohon yang baik ya, yaitu tunas kelapa ya. Kalau di sana di Arab sana ada pohon yang baik namanya pohon kurma ya Makanya kita beruntung di Indonesia ini banyak tumbuh tunas-tunas kelapa ya mudah-mudahan generasi kita ya, anak cucu kita semua bisa menjadi generasi yang suka pramuka ya Jadi pramuka itu luar biasa nanti bisa kita bahas ya, luar biasa itu untuk membentuk umat ya Indonesia ini yang seutuhnya ya Jadi Allah menyuruh manusia makan makanan yang baik yang terdapat di bumi, yaitu planet yang dikenal sebagai tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, binatang, tumbuhan dan lainnya. Sedang makanan yang diharamkan beberapa kabilah yang ditetapkan menurut kemauan dan peraturan yang mereka buat sendiri halal dimakan karena Allah tidak mengharamkan makanan itu. Jadi gak boleh buat label haram sendiri, membuat label halal sendiri berdasarkan nafsunya sendiri. Gak boleh, karena sudah dijelaskan sama Gusti Allah ya sudah dijelaskan sama Rasulullah. Jadi gak boleh buat dosa nanti ya. Allah hanya mengharamkan beberapa macam makanan tertentu sebagaimana tersebut dalam ayat 3 surat Al-Maidah ya Dan dalam ayat 173 surat Al-Baqarah ini, selain dari yang diharamkan Allah dan selain yang tersebut dalam hadis sesuai dengan pendapat sebagian ulama adalah halal, boleh dimakan.
Kabilah-kabilah itu hanya mengharamkan beberapa jenis tanaman dan binatang berdasarkan hukum yang mereka tetapkan dengan mengikuti tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang mereka loh dek. Jadi nenek moyang itu kalau dia itu orang-orang yang soleh dan solihah itu wajib dek diikuti. Tapi kalau nenek moyang kita itu bukan orang yang soleh dan solihah, kita harus berhati-hati. Ojo kok agama itu jere sopo, jere mbahe. Apa meneh jare mbahe, apa meneh jarene mbahe. Lah mbahe iku piye ngono lho, Dik. Ya, jangan ikut-ikutan ya, Dik ya. Berbahaya, Dik ya. Dan karena memperturutkan hawa nafsu dan kemauan setan belaka loh dek. Apalagi kalau Mbah ini punya sahabat yang namanya setan, bahaya nanti dek. Ya, janganlah kaum muslimin mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia loh dek. Jadi kalau berdasarkan tradisi, jadi tradisi itu berani menentang Allah dan Rasulnya, ya jangan diikuti dek. Allah marah nanti, bisa-bisa kita dilaknat bagaimana nanti. Ya, jadi kita hati-hati ya. Kita hidup di Indonesia, di Pulau Jawa ini kita harus berhati-hati ya dek. Karena Allah dan Rasulnya sudah memberikan panduan hidup di dalam dunia ini. Coba kita lihat 169-nya. Setan selalu menyuruh manusia agar melakukan kejahatan dan mengerjakan yang keji dan yang mungkar loh dek. Tadi loh dek. Jadi makanan yang diharamkan itu bisa membentuk kepribadian orang suka jahat, jadi suka keji dan suka mungkar. Nah, itu jenenge sing susah tuturane lho, angel tuturane itu. Itu bisa dilihat Al-Baqarah 6 sampai 7 dan 8 sampai 20. Itu orang yang beling sedunia itu, Dek. Susah diatur, Dek. Makanannya suka makanan yang haram-haram. Minumannya suka yang haram-haram, pokoknya sukanya itu serba haram ya. Nyanyiannya itu nyanyian setan ya dek, senengane iku. Makanya hati-hati, setan tidak rela dan tidak senang bila melihat seseorang beriman kepada Allah dan menaati segala perintah dan peraturannya loh. Setan benci dek nek ndelok wong beriman takwa iku ya dek. Musuhku sampean. Jadi kalau sampean ngaji, sampean sholat ya tepat, kemudian jangkep sholat, setan cowemberen, musuhku kue. Tapi nek sampean males sholat, males ngaji, ya suka makan-makan yang haram, jare setan, kue koncoku nomor siji, seweneng wis temanku. Bejuan setan itu ya. Setan tidak segan-segan menyuruh manusia berdusta terhadap Allah dengan menyuruh membuat peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, sehingga dengan demikian akan kacau balaulah peraturan agama dan tidak dapat diketahui lagi mana peraturan agama dan mana yang bukan lo dek, campur baur dek. Bayangkan kalau peraturan-peraturan di dunia ini remeng-remeng, dibikin remeng-remeng dek, nanti orang itu akan kacau balau. Bayangkan kalau lampu yang ada di jalan raya itu kuning kabeh, iso tabrakan kabeh. Makane kudu digawe nek abang yo abang, nek ijo yo ijo, nek kuning yo kuning. Ojo kadang ijo, kadang abang, kadang kuning.
iso tabrakan kabeh donya iki Dik ya. Lah rambu-rambu ngono iku dibuat oleh Allah agar manusia punya jati diri ya Dik. Tidak apa-apa jadi hijau, berarti penghidupan, penghijauan. Jadi aku ingin jadi merah, berani kowe, pinter kowe, wani kowe, duwe nyali kowe. Aku pengen jadi ireng, berarti tuwek kowe kaya mbah ireng. Aku pengen jadi putih, jadi warna apapun, kalau itu orang yang beriman takwa baik Dik. Tapi kalau orang yang kufur, orang yang dolim, orang yang fasik, orang musyrik, masih dadi abang ijo ireng, tetap elek karena dalamannya itu elek. Terakhir ayat 170. Apakah mereka tidak dapat memikirkan dan meneliti sehingga dapat mengetahui bahwa peraturan-peraturan itu tidak ada faedah dan manfaatnya? Loh, Gusti Allah akhirnya tanya kepada manusia, wis tak gawekno aturan sing apik, iki sing halal, iki sing haram, iki sing subhat, iki sing sunah, iki sing wajib, iki sing makruh. Ya Dik, kok malah gawe aturan dhewe iku piye? Karepmu iku piye? Ya. Apakah mereka akan mematuhi juga peraturan-peraturan itu walaupun nenek moyang mereka yang membuat peraturan-peraturan itu adalah bodoh? Loh, jahil Dik, maksudnya jahiliyah itu ya tidak berdasarkan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah, ku jenenge jahiliyah ya. Tidak mengetahui suatu apapun dan tidak pula dapat petunjuk dari Allah. Dalam ayat ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa seseorang muslim tidak boleh bertaklid buta kepada siapapun, karena bertaklid buta itu adalah sifat para pengikut setan. Loh, melok mau lo jadi. Loh, kowe lha apa kok ngene? Aku melok koncoku, Pak. Gak dipikiran ta sampean, cekel polisi. Lah apa kon gak keheleman? Lho koncoku yo gak keheleman, Pak. Lah kowe lha apa gak nggawa SIM? Lho koncoku gak duwe SIM. Ngono iku ndablek jenenge. Ya, gak boleh ikut-ikutan wong elek, diikuti gak oleh ya. Jadi ikulah orang yang baik. Gak boleh ikut-ikutan mbah setan itu ya, suka melanggar. Yo, jangan melanggar aturan lalu lintas ya aja dilanggar. Wayahe abang yo leren, wayahe ijo yo terus diatur sudah itu ya Dik. Ojo melok aturan nafsu, ngamuk alah polisi ra ono, akhirnya cekel karo CCTV ini didelok ya, ada dipantau itu. Makanya hati-hati ya Dik. Lah ini ya, coba perhatikan. Apakah mereka mematuhi juga peraturan-peraturan itu walaupun nenek moyang mereka adalah yang buat peraturan-peraturan itu adalah orang yang bodoh, tidak mengetahui suatu apapun dan tidak pula mendapat petunjuk dari Allah? Dalam ayat ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa seseorang muslim tidak boleh bertaklid buta, tadi mengikuti setan tadi ya Dek. Jadi jangan sampai ya Dek kita taklid itu apa Dek? Melok yo Dek, gak duwe pendirian dhewe, dikongkon ngalor ngidul ngetan ngulon yo nek kon apik ngono, tapi nek dibuat alat ojo gelem ya Dek. Jadi kita harus punya pendirian sendiri ya Dek. Makanya orang yang gak punya pendirian itu ya ada di surat Al-Baqarah 8 sampai 20 ya. Orang yang betik sedunia itu, yang ndablek kepol itu ya, juga Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, dan ikutlah pada orang-orang yang baik ya, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan
dan bisa kita tularkan kepada generasi-generasi kita, sehingga generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang robbani, yaitu umat-umat Indonesia yang seutuhnya, ya, jasmani, rohani, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami mohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah, sehatkanlah pendengaranku, ya Allah, sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, jadikanlah badan-badan kami ini badannya orang yang beriman takwa. Ya Allah, jadikanlah pendengaran-pendengaran kami adalah pendengaran-pendengaran orang yang beriman takwa. Ya Allah, jadikanlah penglihatan-penglihatan kami penglihatan-penglihatan orang yang beriman takwa. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.